Malaysia mulai pusing, kebijakan anti-dumping malah rugikan diri sendiri. Inilah yang mematikan industri kita dalam negeri. Itulah maka Komite Anti-Dumping Indonesia itu diberikan tugas untuk melakukan pengkajian, penilaian, penyelidikan bagi perusahaan-perusahaan di dunia yang melakukan ekspor ke Indonesia yang melakukan kecurangan itu. Kita akan rekomendasikan kepada pemerintah untuk dikenakan biaya masuk anti-dumping sebesar kecurangan yang dilakukan di negaranya. Tentu saja ini akan pengaruhnya akan double impact ya. Jadi ini juga akan membuat suatu nuansa agak sulit sendiri buat industri baja di tanah air kita ya. Jadi artinya pengaruhnya cukup besar terhadap kinerja saham di Jakarta. Baik. Kementerian Perdagangan meminta para produsen produk stainless steel untuk meningkatkan ekspor khususnya ke Malaysia, mengingat produk itu telah dinyatakan lolos dari penyelidikan anti-dumping. Hal ini adalah kesempatan emas bagi eksportir ataupun produsen stainless steel untuk meningkatkan ekspornya ke Malaysia. Peluang ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, kata PLT Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Karyanto Supri dalam siaran pers yang diterima. Dalam pernyataan resminya, PM Malaysia menghentikan penyelidikan anti-dumping terhadap produk cold roll stainless steel. Penyelidikan tersebut dihentikan karena pemerintah Malaysia tidak menemukan kerugian material di industri dalam negeri Malaysia. Sebelumnya, pemerintah Malaysia menggelar penyelidikan anti-dumping terhadap produk cold roll stainless steel atau diimpor dari Indonesia. Di tengah kondisi ekonomi seperti saat ini, eksportir produsen cold roll stainless steel harus dapat memanfaatkan pangsa pasar ekspornya di Malaysia dan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia, kata Karyanto. Pemerintah Indonesia juga menerima inisiasi penyelidikan anti-dumping atas produk cold roll stainless steel pada 24 April 2015 yang diklarifikasikan di bawah kode HS. Dan juga sebelumnya, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah pembelaan dan juga koordinasi dengan eksportir atau produsen cold roll stainless steel agar Indonesia dapat dikecualikan dari pengenaan bea masuk anti-dumping. Pemanfaatan instrumen pengamanan perdagangan anti-dumping B yaitu bakal meningkat sebab pelaku usaha membutuhkan sistem perdagangan yang adil atau fair. Direktur Jenderal Kerjasama Industri Internasional Kementerian Perindustrian Agus Cahyana mengatakan pelaku industri harus memahami dan menyadari hak dan kewajibannya dalam memanfaatkan instrumen anti-dumping. Anti-dumping dan juga safeguard adalah instrumen perdagangan yang menjadi hak setiap negara untuk melindungi sektor usaha industrinya. Istilahnya, instrumen itu halal menurut WTO, kata Agus. Dia menuturkan, integrasi pasar melalui kerjasama atau kemitraan antar negara tidak mempengaruhi pemberlakuan anti-dumping. Namun dia mengakui penghapusan atau penurunan tarif bea masuk menyebabkan harga lebih murah. Anti-dumping dilakukan karena ada industri merasa injuri oleh barang impor yang dijual dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga asal dengan ada atau tidak adanya BM. Besaran pengenaan dari BMAD berdasarkan PMK nomor 23 PMK titik 011 2011 untuk Republik Korea 0 sampai 3,8% dan Malaysia 48,4%. Adapun volume impor dari Korea pada 2011 sebesar 598.233 MT, pada 2012 sebesar 779.454 MT, pada 2013 menjadi 698.146 MT, dan pada 2014 naik sebesar 633.061 MT. Sementara volume impor dari Malaysia pada 2011 sebesar 56 MT, pada 2012 naik menjadi 348 MT, pada 2013 menjadi 28 MT, dan pada 2014 sebesar 65 MT. Di mana Ernawati menuturkan, Kadi telah menyampaikan informasi terkait dimulainya penyelidikan itu kepada pihak-pihak industri dalam negeri, importir atau eksportir produsen dari Korea dan Malaysia, di mana pemberitahuan juga disampaikan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Republik Korea dan juga Malaysia serta perwakilan pemerintah Republik Korea dan Malaysia di Indonesia. 779.454 MT pada 2013 menjadi 698.146 MT, dan pada 2014 naik sebesar 633.061 MT. Sementara volume impor dari Malaysia pada 2011 sebesar 56 MT, pada 2012 naik menjadi 348 MT, pada 2013 menjadi 28 MT, dan pada 2014 sebesar 65 MT. Di mana Ernawati menuturkan,
Kadin telah menyampaikan informasi terkait dimulainya penyelidikan itu kepada pihak-pihak industri dalam negeri, importir atau eksportir produsen dari Korea dan Malaysia, di mana pemberitahuan juga disampaikan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Republik Korea dan juga Malaysia serta perwakilan pemerintah Republik Korea dan Malaysia di Indonesia.